Halo gengs, gue kembali lagi dan di video kali ini gue pengen bahas mengenai naik harga ini. Bukan BBM yang naik harga, tapi Apple yang naik harga. Apple pun udah nggak sanggup kayaknya. Ini sedikit curahan hati gue dan gue pengen ngasih tips berdasarkan sedikit pengalaman gue. Jadi kalian ini sadar nggak sih kalau belakangan ini harga produk Apple tuh lagi pada nggak ngotak banget dan rata-rata udah mulai naik dikit demi dikit. Mulai dari Mac, iPad, dan pelan-pelan nantinya kabarnya iPhone ini mulai mau naik harga. Contoh aja deh, gue kemarin ngecek iPad Gen 11 yang dulu harganya itu sekitar 7 jutaan, sekarang tuh malah 9 jutaan. MacBook Neo kesukaan banyak orang sekarang juga nambah 3 jutaan. Dulu gue cek tuh di 10 jutaan, sekarang 13 jutaan. Gila nggak tuh? Nambah 3 juta, lumayan nggak sih? Nah, bayangin kalian ini udah effort, nabung berbulan-bulan, bertahun-tahun. Pas kalian mau beli, tapi harganya malah naik. Bikin pusing. Terus lagi jadi sedih nggak sih? Udah banyak-banyak nabung, mau upgrade HP, malah naik. Jadi kalian harus puasa lagi buat nabung lagi. Nah, terus pertanyaannya, di saat harga-harga pada naik gila-gilaan kayak gini, kapan sih waktu yang paling tepat, yang worth it untuk beli iPhone? Well, di sini gue bakal jelasin. Singkat aja, kenapa sih harga Apple tiba-tiba meroket? Dari beberapa sumber yang gue baca, ini efek dari krisis global gara-gara AI itu. Intinya, industri AI di dunia ini lagi ngeborong chip memori, RAM, dan lain sebagainya yang bikin biaya produksi HP dan laptop itu lagi tinggi-tingginya. Sampai-sampai produk Apple akhirnya nggak kuat nahan harga lagi, akhirnya mulai naik perlahan-lahan. Makanya harga unit baru, terutama lini terbaru iPhone 17 Pro kayak gini, sekarang rasanya jadi nggak masuk akal banget buat dibeli di harga normal. Itu menurut opini gue. Jadi, kapan kita harus beli iPhone? Yang pertama, jangan pernah beli di harga normal atau pas weekend. Menurut gue kayak mahal nggak sih? Nah, menurut gue itu better kalian beli di waktu flash sale kayak atau tanggal kembar kayak yang lagi-lagi pada promo gitu loh. Mereka tuh lagi bagi-bagi banyak promo gitu. Di toko resmi mereka, di e-commerce, sering banget ada diskon atau cashback yang nilainya menurut gue bisa menghemat budget. Ini cara termudah buat seenggaknya menghemat budget kalian lah. Terus yang kedua, dan menurut gue ini paling make sense adalah mending coba kalian melirik seri mantan flagship yang second resmi. Nah, contohnya kayak gue ini, gue beli iPhone 14 Pro second. 14 Pro ini resmi iBox yang performanya ini masih tergolong bagus. Layarnya udah dynamic island tapi harganya jauh di pasar second. Dulu harganya masih berapa ya? 15-an mungkin atau berapalah. Tapi sekarang gue beli di harga 8-9 jutaan aja. Tergolong murah. Atau yang kondisinya masih bagus mungkin masih ada di 10 jutaan. Mending beli kayak gini, lebih worth it, lebih waras di kantong kalian dibanding kalian maksain beli seri yang mungkin basic, tapi mahalnya nggak ngotak. Selama belum naik menurut gue masih oke-oke aja sih. Cuman kalau udah naik menurut gue udah nggak ngotak. Beli sekarang sebelum harga pasaran ikutan naik itu adalah cara terbaik. Coba kalian cek pasaran dulu setelah video ini dibuat. Mungkin ini masih belum naik yang signifikan. Saran gue cepetan beli. Kemarin gue juga sempat cari-cari di offline store harga iPhone 12, iPhone 13 second juga
sedikit ikutan naik walaupun nggak terlalu signifikan ya. Nah, tips terakhir buat kaum yang sabarnya itu setinggi langit, tunggu aja deh, tunggu di bulan September atau Oktober nanti. Biasanya pas Apple ngumumin iPhone baru, iPhone 18, 18 Basic, 18 Plus, 18 Pro atau yang sebagainya itu, harga seri-seri di bawahnya itu bakal dapat potongan harga. Atau minimal ada pengurangan harga lah. Tapi balik lagi, ini juga nggak ngejamin sih harganya bisa turun. Karena ya AI ini lagi gencar-gencarnya gitu loh. Nah, jadi misalkan kalian takut kalau harganya makin naik, atau kalian pengen banget buat beli iPhone sekarang, kalian bisa nunggu tanggal kembar, atau beli second. Kalau saran dari gue, ini bukan buat Apple doang, tapi bisa buat merek-merek HP lain lah. Pokoknya saran gue jangan maksain beli baru tapi harganya melonjak tinggi. Kecuali kalau kalian emang lagi butuh-butuh banget, oke. Tapi kalau buat kamu mending pikir dulu. Naik 3 juta coy. Mahalnya nggak ngotak menurut gue dengan gaji yang seimut ini. Nah, yang terakhir gimana menurut kalian? Dengan harga yang lagi naik ini, kalian pilih beli sekarang atau nunggu nanti aja? Semua keputusan tetap ada di kalian, gue balikin ke kalian. Komen di bawah ini kalau kalian ada saran atau solusi yang lebih bagus dari pikiran gue. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.